Man, she or he is such a smart guy. Kemarin dia berangkat ke kompetisi provinsi loh. Hah? Dia ikut lomba itu juga mewakili kampus. Kok dia bisa ya? Ikut banyak lomba. Keren sih, multi talent. So yeah, she or he is adorable. But how come? Why? Let's play. Hello Sharemates, welcome back to Sudoku Talk Podcast. The kids here, your host today. Semoga Sharemates dalam keadaan sehat ya. Ya karena akhir-akhir ini cuaca sedang tidak mendukung. Ya orang yang di intro biasanya tuh nggak jauh-jauh gitu dari orang yang ranking satu atau ya di sekolah atau juga mahasiswa berprestasi gitu kayak ketua BEM, UKM dan lain sebagainya. Nah, mereka tuh kayak seperti palu gada di sekolah atau kampus ketika ada kompetisi penting. Nah, kita sebagai siswa yang biasa-biasa aja nih, ya kupu-kupu lah, kuliah pulang ya. Kayak merasa emes gitu, kagum kok mereka tuh bisa gitu, punya nilai akademik yang bagus, tapi di satu sisi juga punya bakat di luar akademik gitu yang akhirnya kita merasakan ada gap yang begitu besar. Kok bisa gitu mereka multi talent itu, dan apakah kegiatan sehari-hari mereka tuh hanya belajar? Ya kalau misal belajar pun ya bisa gak sih kita tuh mengejar atau setidaknya tuh menyamai kemampuan mereka. So sepengalaman gue juga punya beberapa temen yang berasal dari orang berada, privilege. Mereka tuh punya jadwal harian gitu, kayak rutinitas. Misalnya Senin les A, Selasa les B, Rabu les C. Nah, Gempi anak Gisel aja, itu dia sempet nge-spill rutinitas hariannya dia gitu di kontennya Aska sama Nanda gitu. Dan ya kalian tahu kan gitu rasanya gimana ketika sekolah sama kuliah, ya belajar dipaksa kan, terus mikir, ya sampai akhirnya tuh tibalah waktunya untuk kita pulang, and ya bebas kan setelah itu kan, kita pulang bebas dan seneng nggak? Ya pasti dong, karena itulah gitu yang kita tunggu-tunggu. Tapi untuk orang yang punya kegiatan harian, mereka tuh masih terus belajar gitu. Cuman ya di kegiatan lainnya gitu, kayak misalnya renang, les musik, bela diri dan sebagainya. Jadi waktu bebasnya mereka tuh nggak sebanyak kita gitu. Mereka lebih terbatas ya, mungkin aja sih paling cuman weekend gitu. Dan itu pun kayak ada rulesnya, kayak screen time-nya ya kan. Terus nonton TV dan sebagainya tuh kayak dibatasi gitu. Ya meskipun nggak semua tapi kurang lebih gambarannya seperti itulah ya. Nah, karena sudah terbiasa gitu dengan rutinitas tersebut yang kita tuh kayak cuman belajar di kampus atau sekolah terus pulang udah kelar. Nah, mereka tuh belajar terus gitu di tempat les, di tempat latihan. Jadi ya pastinya fleksibilitas dalam berpikirnya juga tinggi gitu sehingga akan lebih mudah gitu ketika mereka memahami suatu konsep. Dan ya umur-umur segitu kalau misalnya belajar hal baru tuh pastinya akan lebih mudah gitu untuk bisanya. Nah, jadi ya wajar gak sih gitu kalau misalnya orang-orang kayak mereka tuh kayak dikumpulin dalam suatu sekolah itu pasti ternotis gitu karena beda sendiri kan. Ya ditambah sekolah juga pasti atau kampus ya akan lebih percaya gitu sama mereka. Yang kita tuh kan biasa-biasa aja gitu, nggak bakal kenotis pastinya karena ya apalah daya satu orang biasa di hadapan 1.000 orang biasa lainnya gitu, yang nggak bakal kenotis gitu. Ya sebenarnya sih kita bisa aja gitu kalau misalnya mau nunjukin, tapi
apakah kalian mau gitu? Kayaknya nggak semua orang mau gitu untuk kita show off kayak lu bisa apa atau menunjukkan minat kita kepada orang lain gitu. Guru seni tari itu kan dia tuh ngajar praktek sambil melihat ya siapa sih yang punya potensi untuk ikut kompetisi. Begitu juga dengan guru lainnya, ya kayak guru olahraga juga ya kan. Sedangkan kita kan ya ini at least di lingkungan gua sih kayak kebanyakan bercanda nggak serius gitu kan. Kayak pengennya cepet-cepet udahan gitu kalau ada penilaian praktek. Jadi ya nggak bakal ke notice gitu. Sedangkan mereka tuh yang punya rutinitas harian biasanya tuh akan lebih aktif gitu, akan lebih kritis juga gitu. Jadi ya wajar kalau mereka ke notice. By the way ini terjadi bahkan di gua juga gitu. Ya gua orang biasa aja, tapi mungkin waktu SMP gue memang mencoba mencari perhatian agar di notice dengan cara sering bergaul gitu dengan guru dan kakak kelas, and it works gitu. Tapi ya as sosial aja gitu, sosial aja gitu, karena kebetulan gue juga nggak mau jadi yang terlalu jadi pusat perhatian gitu. Nah pada saat itu ya zaman zaman SMP gue udah coba-coba cover dance K-pop kan. Kalau kalian tahu EXO Wolf, nah itu gue ngajuin ke guru untuk gue tampil di acara perpisahan kelas. Waktu itu gue kelas 9 kan mau lulus. Nah akhirnya ya beliau kaget juga gitu kan kayak oh gue punya potensi loh gitu. Tapi ya sayang aja gitu gue juga udah mau lulus kan. Ya itu salah satu potensi yang gue punya dan tidak ternotis karena kayak kebetulan gak ada wadahnya kan. Waktu itu kan di sekolah gue ya tari tradisional doang, jadi ya menurut gue kita bisa aja gitu sama kayak mereka yang punya rutinitas harian atau mingguan. Jadi menurut gue kita bisa aja gitu kayak mereka yang punya akademik bagus, aktif, terus juga punya bakat di luar akademik gitu. Cuma masalahnya kita mau atau enggak. Banyak kok sebenarnya teman-teman gue yang pulang sekolah nih, ada yang langsung main bola sampai sore, dihajar gitu. Itu pun bisa ke notice dan dapat beasiswa loh, full funded gitu. Dan akademinya biasa aja. Nah, tapi diasah sama dia gitu secara rutin setiap pulang si main bolanya itu. Dan kebetulan kan ada wadahnya di pelajaran apa di pelajaran olahraga. Jadi ya ternotis lah. So dari sini menurut gua nggak ada urusan sih mau lu privilege atau enggak, cuman lebih ke ya lu mau atau enggak untuk berubah gitu. Sekarang gini deh, kayak coba kalian tanya sama orang sekitar kalian, masa-masa indah yang ingin mereka ulang tuh pas kapan sih? Kebanyakan kan pasti jawab ya masa SMP atau SMA gitu. Sedangkan di negara lain kayak Korea, Jepang, mereka tuh nggak mau mengulang masa itu. Ya itu tuh masa-masa terberat dalam hidup. Ya iyalah gitu, mereka belajar mati-matian gitu hanya untuk masuk kampus dan keterima kerja. And how's about Indonesia? Ya selain faktor kurikulum yang kurang relevan, mayoritas daya juang masyarakat Indonesia juga nggak terasa gitu sejak SMP dan SMA. Kayak taunya tuh santai-santainya doang, taunya tuh main-main doang. Kayak dan begitu lulus kayak mereka kan juga kaget karena dunia kerja tuh beda jauh dari harapan gitu. Dan nggak ter apa namanya nggak pernah terfikirkan atau tervisualisasikan di bayangan mereka bagaimana dunia kerja, problem yang berkepanjangan sih jadinya kayak banyak lulusan baru fresh graduate yang nggak tahu cara apply kerja, ya kan, nggak punya skill yang high demand. Sedangkan perusahaan tuh sebenarnya juga butuh banyak talent gitu yang punya skill. Jadi pengangguran
meningkat bukan karena nggak ada lapangan pekerjaan. Ya lapangan pekerjaannya ada banyak gitu. Tapi ya nggak cocok gitu, atau nggak, market fit-nya tuh nggak sesuai dengan loker yang ada. Di satu sisi ya HRD juga dikejar-kejar sama target kan untuk mendapatkan talent gitu yang, atau kandidat gitu sesuai kebutuhan perusahaan. Ya kurang lebih begitu sih, kayak cukup kompleks memang kalau kita membahas masalah SDM. Tapi ya tenang aja kan, gue yakin kayak ini cukup kompleks dan pasti setelah denger ini bakal nimbulin pertanyaan baru kan. Gue akan menjelaskan lebih lanjut step-stepnya, tapi untuk mempermudah, mana aja nih yang kira-kira kalian butuhkan atau yang relevan menurut kalian gitu, kalian boleh komen kira-kira mana yang mau dibahas duluan gitu. Nanti gue baca dan gue akan buatkan videonya untuk kalian. Nah, so ya itu sih paling. Dan mungkin biar nggak ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya terakhir ya, menurut gue sih harus nikmati proses perjuangan di masa muda agar tidak menyesali di masa tua. Oke, mungkin cukup sekian dari gue. Thanks.